Pada suatu hari di kota P, hiduplah seorang anak laki-laki tunggal bernama Cecep. Perawakannya kecil dan tidak menarik. Tingginya tidak lebih dari 160 cm, meski umurnya telah 27 tahun. Lagi pula, Tuhan tidak memberi kecerdasan kepadanya dan tidak diberi kepandaian berbicara, sehingga Cecep tumbuh menjadi anak introvert. Karena kekurangannya itulah, Cecep hanya memiliki sedikit teman dan tidak memperoleh pengalaman layaknya pemuda seumurannya. Sejak perceraian orang tuanya ketika ia masih balita, Cecep tinggal berdua bersama sang ibu di sebuah rumah kontrakan. Berpuluh-puluh tahun berlalu, sampai pada suatu ketika Cecep menyadari keadaannya dan bertanya kepada ibunya yang sudah mulai tua. "Ibu, kalau ibu meninggal, saya mau tinggal di mana? Sebab kita tidak punya rumah, dan bila tidak sanggup lagi bayar kontrak rumah yang harganya semakin naik, saya diusir dari sini." Pertanyaan itu sering ditanyakan Cecep kepada ibunya 5 tahun belakangan ini. Maksudnya, supaya ibunya bisa mencarikan pertolongan selama dirinya masih hidup, agar kelak bila dirinya mati, Cecep bisa langsung ditolong dan dilindungi oleh pihak ketiga. Pertolongan itu mungkin bisa dari teman ibunya, tetangga, pemuka agama, atau yayasan sosial. Tetapi setiap kali Cecep menanyakan hal itu, ibunya tidak bisa menjawab. Malah kadang mengalihkan dengan dalil harus percaya pada Tuhan dan membandingkan diri dengan orang yang tetap sehat meski sudah nenek-nenek. Entah seperti sebuah firasat, sekali peristiwa, hal yang sama itu ditanyakan Cecep lagi kepada ibunya. "Ibu, kalau ibu mati, saya mau sama siapa? Mau tinggal di mana? Sebab kita tidak punya rumah. Kalau nggak bayar, pasti saya diusir dari sini. Terus ini barang-barang kita yang dibeli pakai uang harus musnah seketika. Saya tidak bisa hidup tanpa ibu. Kalau ibu mati, saya akan mati juga." Setelah didesak berulang-ulang dengan penuh emosi, ibunya berkata, "Masih ada adik-adik ibu yang bakal tolong kamu. Mereka sebenarnya masih suka nanyain kabar kita. Hanya kita saja yang malu untuk bergaul dengan mereka." Adik-adik ibu Cecep itu berjumlah 4 orang, 3 om-om dan 1 tante. Ketika ibunya Cecep masih jadi orang kaya, adik-adiknya ini dibantu secara finansial dari masih pelajar sampai sarjana, bahkan sampai nikah dan punya anak. Tetapi setelah ibu Cecep bercerai dengan suaminya, dia menjadi miskin semiskin-miskinnya, sehingga dengan penuh kebencian, adik-adiknya harus bantu ibunya Cecep dan Cecep selama beberapa tahun lamanya, sampai akhirnya muak dan putus hubungan. Maka dari itu, wajar kalau Cecep khawatir, sebab ia tidak punya keluarga lagi selain ibunya. Bahkan pada waktu itu, Cecep sudah tidak punya sahabat lagi, sehingga ibunya lah satu-satunya sahabat Cecep. Karena melihat perlakuan keluarga ibunya yang jahat karena dendam masa lalu, Cecep tidak mau tinggal bersama mereka. Cecep lebih menghendaki kalau keadaan darurat untuk tinggal di yayasan sosial.
Tetapi ibunya tidak pernah membukakan jalan bagi Cecep. Ibunya merasa umurnya masih panjang, sebab ia selama ini tidak pernah merasakan sakit apapun. Sekali peristiwa, 5 hari setelah perbincangan itu, tepatnya pada hari Jumat 1 Maret 2024, tibalah bagi mereka untuk memperpanjang kontrak rumah. Cecep memberikan kepada ibunya sejumlah uang dalam jumlah banyak, hasil ngumpulin berdua untuk bayar kontrakan. Ibunya yang akan pergi ke bank untuk disetorkan ke rekening pemilik rumah. Pada sore hari pukul 15.30 saat hujan sedang deras, Cecep menelepon ibunya untuk menanyakan keberadaannya dan tentang bayar kontrakan. Sebab biasanya jam segitu ibunya sudah dalam perjalanan pulang ke rumah atau sedang di rumah pemilik kontrakan untuk memperlihatkan bukti setoran. Tetapi ketika ditelepon, jawaban ibunya aneh, agak ngelantur. Dia mengucapkan 3 nama tempat sekaligus yang jaraknya tentu berjauhan. Cecep berfirasat buruk. Lalu dia mengancam akan memberitahukan kepada keluarga ibunya. Maksudnya untuk menakut-nakuti ibunya yang seringkali tidak jujur. Biasanya hal itu manjur, tetapi kali ini ibunya malah mengiyakannya. Lalu telepon diputuskan ibunya. Berkali-kali disambung, ibunya tidak mengangkat. Cecep semakin panik. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya? Terdengar saat ditelepon itu ada klakson angkot. Biasanya ibu Cecep memang naik angkot. Tetapi apakah ada yang berbuat jahat kepadanya? Sampai pukul 7 malam tidak ada kabar dari ibunya. Hujan masih mengiringi, walau intensitasnya sudah berkurang. Terpaksa Cecep melaporkan kejadian itu kepada salah satu adik ibunya, Om Dadang. Dia ini yang satu-satunya masih berkomunikasi dengan ibunya Cecep. Om Dadang suruh Cecep tunggu kabar saja. Tetapi Cecep gelisah sekali di rumah yang gelap gulita. Ia tidak makan, sebab ia tunggu makanan dari ibunya. Biasanya ibunya pulang sambil bawa lauk pauk. Tak lama berselang, adik bungsu ibunya, Tante Eis, telepon kepada Cecep menanyakan hal yang sama. Pukul 8 malam, HP Cecep ditelepon oleh nomor ibunya. Tetapi yang bersuara bukan ibunya, melainkan seorang perempuan muda. Dia mengatakan menemukan HP ini dari ibunya Cecep yang kini telah lemas di depan sebuah pos satpam rumah sakit R yang mau bangkrut. Setelah itu, ada pula telepon kepada Cecep mengaku sebagai satpam rumah sakit R dan mengatakan kondisi ibunya Cecep seperti yang dikatakan perempuan tadi. Ketika itu, Cecep memberitahukan nomor satpam tersebut kepada Tante Eis, supaya Tante Eis ikut berkomunikasi. Oleh satpam tersebut, Cecep diminta untuk pergi ke rumah sakit R. Sebab keadaan ibunya sudah lemas, meski menurutnya ketika itu ibunya masih ingat alamat rumah kontrakannya. Hal ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Bisa jadi polisi akan membawa ibunya Cecep ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
atau bisa juga langsung dibawa pulang. Cecep bingung. Dia takut kalau pergi ke sana sendirian, sebab hari sudah malam, hujan pula. Lagi pula, jarak antara rumah kontrakannya dan rumah sakit itu 16 km. Satu-satunya transportasi hanyalah ojol. Cecep mulai keluar rumah dan minta pertolongan ke tetangga. Namanya Pak Jaka. Beliau sebenarnya mau mengantarkan Cecep ke sana, tetapi beliau sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggal. Pak Jaka juga berpikir takutnya hal itu adalah jebakan orang jahat, sehingga Pak Jaka berusaha memastikan dulu apakah info yang diberikan orang yang mengaku satpam rumah sakit R benar atau tidak. Kebetulan istri RW di situ bekerja di rumah sakit R. Setelah bertemu dengan istri RW tersebut yang kebetulan sedang di rumah, Bu RW mencoba untuk menghubungi nomor resmi rumah sakit R. Karena sudah mau bangkrut, jadi teleponnya tidak ada yang mengangkat. Padahal rumah sakit R itu terkenal pada masanya di kota P. Setelah sekian lama, teleponnya berhasil diangkat dan orang di rumah sakit R membenarkan ada seorang ibu di pos satpamnya dalam kondisi tak berdaya. Setelah itu, Pak Jaka meminta bantuan kepada sekretaris RW untuk mengantarkan Cecep ke rumah sakit R. Pada waktu itu sudah pukul 9 malam. Namun Pak Jaka masih ingin diyakinkan. Ia telepon kembali ke satpam rumah sakit R, ingin mendengar suara ibunya Cecep. Sebab beliau sering ngobrol dengan dia, jadi hafal suaranya. Pak Jaka berkata, "Tolong berikan HP-nya kepada ibu itu. Saya mau ngomong sama dia." Tetapi jawabannya tidak disangka. "Da, ibunya sudah meninggal." "Hah?" teriak Cecep. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," kata Pak Jaka dan para tetangga yang berkumpul di situ. Sungguh Cecep tidak menyangka. Dikira ibunya cuma lemas, mungkin masuk angin. Langsung Pak Engkos, sekretaris RW itu, mengantar Cecep ke rumah sakit R. Sesampainya di halaman rumah sakit R, sudah berkerumun para polisi sedang bertanya-tanya kepada satpam di situ. Lalu Cecep pun ditanya sama Pak Polisi, apakah benar ini barang-barang ibunya? Pak Polisi memperlihatkan HP milik ibu Cecep. Dikira Cecep, mayat ibunya ada di dalam rumah sakit. Ternyata mayat ibunya dibiarkan tergeletak dengan posisi terjungkir di depan pos satpam. Matanya agak terbuka dengan berlinang air mata, dan mulutnya berdarah. Bajunya terlipat sehingga perutnya kelihatan. Pakaiannya basah kuyup dan seisi tasnya hilang semua. Sungguh mengenaskan. Tidak ada yang peduli dengannya saat ia mengalami sekarat maut. Padahal di dekat situ banyak rumah sakit. Memang zaman sekarang manusia dihargai bukan karena mahkota ciptaan Tuhan, tetapi karena harta, kuasa, dan jumlah followernya. Cecep hanya terdiam.
tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sebab dengan kematian ibunya, segala dendam keluarga besar puluhan tahun lalu akan ditimpakan kepadanya, sehingga membuat hidupnya tambah susah. Lalu datanglah Tante Uis dan Om Aceng ke TKP. Aceng menertawakan mayat kakaknya itu, sementara Uis pura-pura menangisinya, padahal hatinya sudah merencanakan kejahatan yang keji kepada Cecep, keponakannya. Pak polisi membawa mayat itu ke rumah sakit polisi untuk divisum. Pak polisi marah-marah karena Cecep ingin memeriksa tas ibunya yang masih dikenakan di mayat itu. Hal itu dilakukan Cecep untuk memeriksa apakah ada bukti pembayaran kontrak rumah atau tidak. Sementara mayat itu divisum, Om Aceng dan Cecep ada di ruang administrasi. Om Aceng yang masih tetap jahat kepada Cecep sejak belasan tahun lalu membalaskan dendamnya dengan menghasut Pak polisi, sehingga keduanya menghujankan cercaan yang sadis kepada Cecep yang lagi berduka. Cecep hanya terdiam tanpa bahasa. Ia bingung, apakah ini akhir hidupnya? Lalu setelah divisum selesai, mayat ibunya diserahkan polisi kepada Om Aceng sebagai pihak keluarga. Malam itu juga, mayat itu dibawa adik-adik ibunya ke rumah duka BB. Cecep disuruh melihat mayat ibunya dimandikan sambil ditertawakan oleh adik-adiknya sendiri. Lalu ketika fajar mulai menyingsing, Tante Uis, sumber segala kejahatan dari keluarga ibunya, berkata kepada Cecep yang masih syok, "Kamu mau nggak tinggal dengan ayah kamu dan keluarganya di kota C? Sebab kami tidak sudi kamu tinggal di rumah salah satu dari kami." Tentulah Cecep tidak mau tinggal dengan ayahnya di kota C, sebab penyebab perceraian ayah dan ibunya adalah ayahnya tetap memilih kakak-kakak perempuannya yang tidak kawin menjadi istrinya. Dan selama Cecep ada di muka bumi ini, ayahnya tidak pernah memberi nafkah kepadanya, sebab katanya, Kalau dia ikut ibunya, ibunya lah yang menafkahi dia. dan juga karena dendam pribadi dan pengaruh dari kakak-kakaknya yang tidak kawin, maka ayahnya tidak menafkahi Cecep, anak semata wayangnya. Maka adik-adik ibunya Cecep sangat benci kepada keluarga ayahnya Cecep, sebab gara-gara ayahnya Cecep yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak tunggalnya, sehingga sebagian hidupnya pada masa lalu harus ditanggung mereka. Maka atas hasutan dari Tante Uis, sumber segala kejahatan itu, adik-adik ibunya sepakat untuk membuang Cecep dengan sadis dan keji ke keluarga ayahnya di kota C. Sebagai bentuk balas dendam karena puluhan tahun lalu ayahnya Cecep telah membuang istrinya sendiri untuk dikembalikan kepada keluarganya di kota P. Selama di rumah duka BB,
Cecep yang tengah berkabung dengan sangat karena ibunya yang telah tewas, dan penyebab tewasnya juga masih misteri hingga hari ini. Terus dihujani berbagai nista dan cercaan masa lalu oleh adik-adik ibunya. Dasar anak bodoh, jelek, tidak glow up, bisa nyusahin orang. Sudah, ibu kamu itu sudah masuk neraka jahanam. Gara-gara dia dan kamu, hutang kami semakin banyak di koperasi bank tahu. Lalu kata Uis kepada Cecep, Kamu tahu nggak? Tante harus kuliahin anak tante, si Ujang, di Universitas Tut sampai 20 juta per semester. Kuliah desain komunikasi visual, supaya anak tante sukses, pintar, kaya, dan glow up kayak drakor. Gak kayak kamu, udah jelek, bodoh, miskin pula. Punya bapak tidak bertanggung jawab. Sungguh, makhluk kayak kamu tidak pantas bernafas di muka bumi ini. lalu ketika mereka berdiskusi tentang pemakaman kakaknya, Uis berkata, Sudah, kita bakar saja mayat kakak kita ini, dan hasil bakaran mayat itu kita buang ke laut, supaya Cecep keponakan kita tidak mengingat ibunya lagi. Dan setelah itu, giliran si Cecep yang kita buang ke keluarga ayahnya. Usul itu disetujui saudara-saudaranya, sebab meski Uis berbadan pendek, tetapi di dalam dirinya penuh iblis. Singkat cerita, setelah membakar mayat kakaknya dan membuangnya ke laut, mereka mulai merencanakan yang jahat kepada Cecep. Cecep masih pulang ke rumah kontrakannya. Pemilik rumah datang ke rumah itu hendak menagih uang. Meski pemilik rumah tahu ibu Cecep yang biasa membayar telah tewas, beliau tidak mau tahu. Ia berkata, Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya kasih kamu waktu sampai tanggal 10 Maret besok. Kalau kamu tidak bayar, saya usir kamu dari sini. Rumah ini harus kosong. Tidak boleh ada barangmu tertinggal di sini. sementara itu di lain tempat, Uis telah menghasut toko tempat Cecep bekerja. Uis mengatakan bahwa Cecep akan tinggal bersama ayahnya di kota J. Jadi hendaknya Cecep dipecat dari toko itu. Permintaannya pun dikabulkan pemilik toko tanpa memberitahu dahulu kepada Cecep. Cecep tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia bingung. Ia harus minta pertolongan ke siapa? Uangnya sudah habis. Ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Beginilah nasib anak tunggal. Segalanya harus dipikirkan sendiri. Mau mengakhiri hidup, nanti dicap tidak beriman. Sebab di Indonesia, hal itu masih menjadi stigma negatif tanpa menyadari bahwa banyak masyarakat masih tidak peduli pada sesama yang menderita. Sehingga Cecep mencari cara agar menyelamatkan dirinya dari tindak kejahatan keluarga ibunya. Di sisa harinya di rumah kontrakan itu, ia mencari pertolongan ke Bu RT. Cecep meminta agar Bu RT bisa memberi jalan baginya agar bisa masuk yayasan sosial, setidaknya untuk sementara waktu. Tetapi Bu RT tidak mau menolong dengan alasan
agama Cecep berbeda dengan dirinya. Kalau kamu seagama sama saya mah, ibu mungkin bisa nolong. Ujar Bu RT dengan nada sinis. Di hari berikutnya, Cecep mendatangi tempat ibadah yang biasa dia datangi. Jaraknya cukup jauh dari rumah kontrakannya. Di situ, ia bertemu dengan salah satu sekretaris. Cecep meminta agar dipertemukan dengan pemuka agama di situ. Tetapi sekretaris itu berkata, Kamu kan rumahnya jauh dari sini, tidak sesuai domisili. Meskipun kamu sering ke sini, bahkan aktif di sini dari kamu kecil. Kalau kamu mau minta bantuan, ke tempat ibadah yang sesuai dengan domisili kamu. Udah sana pergi, ganggu orang kerja aja. Sekarang yang boleh ibadah dan aktif di sini hanya orang-orang kaya saja. Dasar miskin. Akhirnya Cecep pergi dengan kesedihan yang mendalam. Padahal dulu di situ dia adalah salah satu orang yang terkenal. Dia dan ibunya pernah membagi-bagi sembako kepada karyawan di tempat ibadah itu. Termasuk si sekretaris tersebut juga dikasih. Tetapi setelah miskin, hilang semua ingatan kebaikan dari orang-orang itu. Yang ada hanyalah kehinaan semata karena miskin. Pada hari berikutnya, Cecep pergi ke tempat ibadah yang sesuai domisilinya. Tetapi ketika ia ingin bertemu dengan pemuka agama di situ, sekretarisnya berkata bahwa untuk bertemu dengan pemuka agama harus melalui asistennya dulu. Dia memberikan nomor HP asisten tersebut dan setelah Cecep menghubungi, Cecep disuruh ke rumahnya. Pada keesokan harinya, pada senja hari, saat gerimis turun membasahi bumi, Cecep naik gunung menuju rumah asisten itu. Rumahnya memang berada di atas perbukitan. Dengan penuh kesuraman, Cecep mendaki seorang diri, hujan-hujanan, sambil terus-menerus terucap di mulutnya. Ibu, engkau di mana? Ibu, engkau di mana? Betapa pedih dan tersayat hati karena dipaksa menerima kenyataan bahwa ibunya sudah tewas. Dan penyebab tewasnya pun tetap misteri sampai hari ini. Lalu setelah bingung, sampailah Cecep di rumah asisten itu. Di situ ia menceritakan apa yang terjadi kepada asisten itu. Tetapi karena Cecep itu jelek, bodoh, dan tidak glow up, asisten itu menyalahkan Cecep tidak pernah aktif di tempat ibadah tersebut. Sehingga bila minta bantuan ke pemuka agama, sangat sulit karena Cecep tidak ada jasanya di situ. Lagi pula, Cecep maupun ibunya tidak pernah berkontribusi berupa finansial ke tempat ibadah itu. Sehingga asisten itu berkata bahwa Cecep harus menyerahkan diri kepada keluarganya yang jahat. Sungguh, ternyata bila kita mau minta bantuan, kita harus membantu dulu. Tidak ada yang mau berkorban. Padahal, bukannya kasih tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Akhirnya Cecep sudah habis akal, sudah capek baginya
untuk berusaha menyelamatkan diri. Waktu tinggal menghitung jam. Dalam kegelapan malam, ia hanya melamun sambil melihat tempat tidur ibunya sambil berkata, "Ibu, engkau di mana? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Keesokan harinya, pada hari Minggu, datanglah Tante Eis dan Om Dadang ke rumah kontrakan menggunakan mobil pick-up. Dengan sadis, ia menjarah semua barang kepunyaan Cecep dan ibunya. Baju-baju ibu Cecep dipungutin dan dibakar dengan penuh angkara murka oleh Eis. Setelah semua barang itu dijarahnya, Cecep diseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Bagaikan anak domba, Cecep tidak membuka mulutnya, meski ia diperlakukan sewenang-wenang. Cecep dibawa oleh mereka ke rumah Eis di kompleks perumahan mewah. Ketika sampai rumah, anjing-anjing Eis serentak menggonggong sehingga memekakkan telinga. Selama di rumah Eis, Cecep disiksa dengan halus tetapi kejam. Ia tidak diberi makan, minum pun harus menjilat dari air minum anjing-anjing Eis. Tidur pun di lantai dijilati anjing-anjing itu. Sungguh, Cecep bukanlah manusia lagi. Ia laksana sampah masyarakat yang harus dienyahkan dari jagat ini. Pada waktu yang tepat, Cecep akhirnya dibuang laksana sampah ke keluarga ayahnya di kota J. Pada mulanya ayahnya, Yanto, yang sudah tua, sangat girang. Sebab Yanto sudah lama kepo pengen lihat anaknya sudah segede apa. Karena Yanto sama sekali tidak menafkahinya. Melihat Yanto bergirang, kakak-kakak perempuannya yang tidak kawin dan nenek-nenek ini, yaitu Ajeng dan Ningsih, ikut bergirang. Tetapi Yanto adalah seorang yang temperamental. Moodnya bisa naik turun drastis. Sehingga ketika Yanto tidak suka terhadap Cecep, Ajeng dan Ningsih pun tidak suka terhadap Cecep. Sebab dari mulanya, sesungguhnya Ajeng dan Ningsih tidak merestui ketika Yanto memutuskan untuk kawin dengan ibunya Cecep. Sebab Ajeng dan Ningsih sangat mencintai Yanto, meskipun itu adik kandungnya. Apalagi perasaan Ningsih kepada Yanto adalah cinta mati. Selama Cecep tinggal bersama keluarga ayahnya, ia selalu disalahkan dalam segala hal. Bukan karena Cecep berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi sebagai pelampiasan balas dendam kepada ibunya dan keluarganya yang telah merugikan Yanto. Karena setiap hari Cecep dihujani cercaan dan hinaan. Sudah gitu, harus cari makan sendiri setiap hari. Ditambah Cecep tidak bisa cerita penderitaannya kepada siapapun. Lama-lama sakit depresi Cecep semakin meningkat. Cecep semakin larut dalam sakit depresinya. Sampai pada akhirnya Cecep yang sebenarnya diciptakan Tuhan baik adanya,
tetapi ditolak oleh keluarganya dan sesamanya. Akhirnya wafat dalam damai sejahtera. Teman-teman yang saya kasihi, ini adalah kisah nyata. Kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Tolong jangan dendam. Tolong jangan balas dendam. Apalagi balas dendam ke orang yang tidak tepat. Tolong jaga ucapan. Lidah memang lentur, tetapi ia lebih tajam daripada pedang untuk membunuh orang. Tolong, pedulilah kepada sesamamu. Tanyakan bagaimana kabarnya. Apakah dia sedang baik-baik saja? Jangan cuek, jangan apatis, jangan berpikir, gue aja udah susah, ngapain gue nolong elu? Please, jangan berpikir gitu ya. Karena pertolongan sekecil apapun yang kamu lakukan, meski itu hanya menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah temanmu, saudaramu, atau sahabatmu, itu akan sangat membantu mengurangi depresinya dan memberikan kekuatan untuk tidak mengakhiri hidupnya. Menurutmu, apalagi hikmah yang bisa dipetik dari kisah nyata ini? Tulis di kolom komentar ya.